Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Marabahan buat kelas 10. Hari ini Ibu akan mempresentasikan tata tertib SMK Negeri 1 Marabahan tahun pelajaran 2020-2021. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Ibu adalah Fauriah SAG. Ibu lahir di Rantau Tapin tanggal 15 Juni 1973. Alamat tempat Ibu tinggal sekarang ada di Jalan Jenderal Sudirman RT 03 RW 01. Guru pengajar di 3 Multimedia, kelas 11 OTKP dan 11 AKL, serta kelas 10 Akuntansi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ibu juga mengajar pendidikan Al-Quran ataupun muatan lokal pada kelas 10 BDP. Kemudian jabatan Ibu adalah sebagai Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 Marabahan. Tata tertib SMK Negeri 1 Marabahan tahun pelajaran 2020-2021 kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah tentang waktu. Dari hari Senin sampai Kamis, masuk dari jam 7.30 sampai jam 16.30. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 7, jam 7.30 sampai 11.30. Berikutnya adalah tentang tata kerama. 1. Siswa harus menghormati orang tua, kepala sekolah, guru pengajar, dan karyawan sekolah. Yang kedua, siswa yang masuk ke ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah harus mengetuk pintu, permisi, dan memberi salam. 3. Siswa harus saling menghormati baik sesama teman sekelas maupun teman sesama sekolahnya. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, mencuri, berbuat asusila, merokok, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kelima, tertib berlalu lintas dan lengkap memakai atribut berkendaraan ke area sekolah. Selanjutnya tentang kebersihan. Petugas kebersihan kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya masing-masing. Kemudian, kelas sudah dalam keadaan bersih pada waktu jam pelajaran pertama. Selanjutnya, setiap sampah wajib dibuang ke tempat sampah akhir. Kemudian, wajib membawa alat makan sendiri dari rumah dan dilarang membuang sampah plastik di area sekolah. Selanjutnya, siswa yang menggunakan fasilitas musola dan fasilitas sekolah lainnya wajib mengembalikan ke tempat semula. Selanjutnya tentang pakaian. Pakaian dari hari Senin sampai hari Jumat itu berbeda-beda. Kalian tidak boleh tertukar dalam penggunaannya. Pada hari Senin, gunakan baju putih dan celana atau rok abu-abu dengan atribut lengkap. Untuk putra, atasan jenis kemeja lengan pendek. Jika ingin menggunakan lengan panjang, maka untuk tangannya tidak diperkenankan untuk digulung dan baju dimasukkan rapi ke dalam celana. 2. Celana panjang dan ukuran lebar celana pada bagian ujung bawah antara 20 sampai 30 cm sesuai dengan standar ukuran siswa. Tidak boleh menggunakan celana pensil. 3. Sepatu dari jenis bertali atau tidak bertali, warnanya harus dominan hitam. Kemudian 4. Kaos kaki 5-10 cm di atas mata kaki. Untuk putri, 1. Kemeja lengan panjang dimasukkan rapi. 2. Rok panjang lipit-lipit, bukan span. 3. Sepatu lepek atau tidak berhak atau tidak bertali berwarna dominan hitam. 4. Jilbab putih berlambang SMK Negeri 1 Marabahan untuk muslimah. 5. Kaos kaki harus 5-10 cm di atas mata kaki. Kemudian pada hari Selasa dan Kamis, siswa menggunakan seragam jurusan sesuai dengan aturan yang ditentukan di masing-masing jurusan. Kemudian ketika menggunakan baju jurusan, maka kaos kaki yang digunakan oleh siswa harus berwarna hitam. 3. Rabu, siswa menggunakan atau memakai seragam sasirangan dan celana atau rok hitam berlipit-lipit sampai mata kaki. Kemudian kaos kakinya juga berwarna hitam. Pada hari Jumat,
Semua siswa menggunakan seragam pramuka dengan ketentuan. Putra, 1 baju kemeja coklat. Kemudian 2 menggunakan celana panjang. 3 atribut lengkap disesuaikan dengan tingkat penegak. 4 sepatu hitam dan kaos kaki juga berwarna hitam. Untuk putri, 1 baju pramuka model penegak putri dengan menggunakan kantong bagian depan. 2 rok span coklat tua. 3 atribut disesuaikan dengan tingkat penegak pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 4 sepatu hitam dan kaos kaki juga berwarna hitam. Berikutnya adalah tentang penggunaan aksesoris. Untuk putra, tidak dibenarkan memakai kalung, cincin, gelang dari emas, dan bahan lainnya, kecuali jam tangan yang bukan dari emas. Untuk putri, tidak dibenarkan menggunakan lensa mata, kacamata, kecuali ada keterangan dari yang berwenang. Tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan, menggunakan make up, kecuali bedak dan celak mata. Tidak boleh bertato dan berhenna, tidak boleh memakai kawat gigi dan kacamata hias, kecuali ada keterangan dari pihak yang berwenang bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya tentang kerapian. 1. Putra. Putra harus berambut pendek dan rapi, tidak melebihi kerah baju, tidak berbuntut dan tidak bercambang. Jadi jika rambut kalian sudah mencapai kerah baju, maka secepatnya lah untuk melakukan pemotongan rambut. Yang kedua, rambut tidak dicat dan tidak boleh disemir. Rambut juga tidak boleh divariasi. Biasanya anak laki-laki suka menggores-gores rambut bagian sisi kanan dan sisi kiri. Ini tidak boleh dilakukan karena termasuk pelanggaran. Berikutnya untuk putri, untuk muslimah menggunakan jilbab berwarna putih, jilbab berwarna coklat, dan jilbab jurusan sesuai dengan pakaian yang digunakan. Dan rambut tidak boleh tergerai keluar jilbab dan tidak dicat warna-warni. Jika remaja putri berambut panjang, maka jilbabnya harus diikat rapi dan dimasukkan di dalam jilbab agar tidak keluar dari jilbab yang digunakan. Kemudian muslimah yang berjilbab diwajibkan memakai lapisan dalam jilbab atau ciput atau talakung. Untuk non-muslim, rambut tidak boleh terurai, kecuali yang sebatas bahu dan tidak boleh dicat dan disemir. Kuku harus dipotong pendek dan rapi, tidak boleh berwarna selain merah dan bercat yang tidak tembus air. Artinya siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan konteks. Berikutnya adalah tentang upacara bendera. Upacara dimulai pada jam 7.15 yang dilakukan pada setiap pagi Senin. Kemudian seluruh siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian kelas yang bertugas wajib datang lebih awal. 4. Menggunakan atribut SMK Negeri 1 Marabahan lengkap. Kemudian tentang tidak masuk sekolah. 1. Tidak masuk sekolah dengan surat keterangan izin atau izin orang tua langsung, kecuali kondisi darurat, ini maksimal 2 hari. Selebihnya dianggap alpa. Jika izin lebih dari 2 hari harus melewati orang tua. Datang ke sekolah untuk memintakan izin. 3. Jika sakit lebih dari 3 hari, harus ada surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit atau puskesmas. 4. Tidak hadir lebih dari 2 hari tanpa keterangan dalam 1 bulan, wajib diberikan bimbingan oleh wali kelas dan guru BP. 5. Tidak hadir lebih dari 2 hari berturut-turut dalam bulan yang sama, tanpa keterangan akan dilakukan pemanggilan orang tua. 6. Siswa tidak masuk keterangan atau alpa maksimal atau paling banyak 24 hari dalam 1 tahun. Maka, jika lebih dari 24 hari, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ulangan umum. Konsekuensinya adalah tidak naik kelas. Berikutnya, 7. Siswa yang terlambat selama 5 kali atau akumulasi terhitung 1 hari alpa atau tidak masuk tanpa kabar. 8. Semua yang berhubungan dengan urusan sekolah diselesaikan di sekolah. Selanjutnya tentang pengembangan diri. Setiap siswa wajib mengikuti pramuka dan English Club dan memilih salah satu jenis pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Pramuka dan English Club ini wajib diikuti dan bukan pilihan. Kemudian kalian juga harus memilih salah satu jenis pengembangan diri yang lain, baik itu kegiatan olahraga maupun kegiatan seni.
Selanjutnya adalah tentang pelanggaran. Pelanggaran terdiri dari 3 macam, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Yang pertama tentang pelanggaran ringan, antara lain adalah terlambat datang ke sekolah, tidak mengikuti upacara, memakai atribut selain yang diperbolehkan sekolah seperti perhiasan berlebih, kalung, gelang, plastik. Kemudian pelanggaran yang termasuk pada item D, E, dan F. 2. Pelanggaran sedang, yaitu antara lain membawa perangkat komunikasi ke dalam lingkungan sekolah selama proses belajar mengajar. Contohnya telepon seluler, radio, perangkat komunikasi audiovisual, kecuali ditugaskan dari guru yang bersangkutan. Yang kedua, membolos, mengajak teman membolos dan tidak hadir tanpa keterangan dalam batas toleransi waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, merusak fasilitas sekolah. 4. Tidak memakai helm. 5. Menggunakan knalpot blong atau suara nyaring. 3. Pelanggaran berat ada 2 kategori. Kategori A, 1. Menghina guru, pegawai sekolah di dalam dan di luar sekolah, termasuk di media sosial. 2. Berkelahi di sekolah dan atau di luar sekolah pada saat memakai seragam sekolah. Jika perkelahian itu dilakukan di luar sekolah, tapi kalian masih menggunakan seragam sekolah, maka berarti kalian sudah melakukan pelanggaran berat kategori A dan akan dilakukan proses sesuai dengan kategori pelanggaran. 3. Membawa dan atau menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, minum minuman keras, berjudi di sekolah dan atau di luar sekolah ketika kalian masih memakai seragam sekolah. 4. Membawa dan melihat buku atau gambar porno di sekolah. 5. Membuat video porno di sekolah dan atau di luar sekolah. 6. Membawa senjata tajam kecuali untuk kerja bakti. 7. Mengancam keselamatan jiwa orang lain. Pelanggaran kategori B. 1. Berciuman, bergandengan tangan, berpelukan di sekolah dan atau di luar sekolah. 2. Berhubungan seks di sekolah dan atau di luar sekolah. 3. Hamil atau menghamili. 4. Menikah. 5. Mencuri. 6. Menghilangkan jiwa orang lain. Kemudian tentang sanksi. 1. Pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran ringan, ini dilakukan peringatan secara tertulis, wajib menandatangani surat peringatan yang diketahui orang tua di bawah koordinasi wali kelas dan guru BP. 2. Pelanggaran sedang. Pelanggaran ringan yang dilakukan berkali-kali, maka nanti dia akan jatuh pada pelanggaran sedang dengan sanksi melanjutkan jenjang sanksi berikutnya. Pemberitahuan kepada orang tua, bisa juga nanti menyita barang yang tidak diperkenankan untuk membawa ke sekolah sampai dengan masa 1 semester atau 6 bulan terhitung disita, dan yang tidak dititipkan ke wali kelas atau admin jurusan. Berikutnya, panggilan orang tua. Penundaan belajar atau skorsing dengan waktu yang terukur dan disesuaikan, dan diberikan tugas oleh guru pengajar yang ditinggalkan selama skorsing. Kemudian mengganti fasilitas sekolah yang dirusak dengan sengaja. Pelanggaran berat. Pelanggaran sedang yang telah dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut akan diberikan sanksi. Kategori A, ini sanksi berjenjang. Yang pertama, dilakukan pemanggilan orang tua terlebih dahulu, diberikan peringatan dan menandatangani surat pernyataan dan perjanjian berikutnya, serta penundaan belajar atau skorsing. Tidak naik kelas meskipun nilai akademisnya baik. Dikembalikan ke orang tua atau wali siswa. Bahasa lainnya adalah diberhentikan dari sekolah. Kemudian kategori B, dikembalikan ke orang tua. Tindakan yang menyangkut pidana yang tidak dapat diselesaikan di sekolah, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya tentang lain-lain, hal-hal yang belum dicantumkan dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Terindikasi pelanggaran berat, penandatanganan dan peringatan lagi, sesuai dengan kebijakan SMK Negeri 1 Marabahan. Tata tertib ini dikeluarkan di Marabahan pada tanggal 13 Juli 2020. Mengetahui Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marabahan, Bapak Haji Hormuji SAG MM, kemudian Wakabit Kesiswaan SMK Negeri 1 Marabahan, Fauriah SAG, menyetujui pengurus komite Ketua Bapak Mahyuni.
Demikian uraian presentasi tata tertib SMK Negeri 1 Marabahan. Semoga kalian bisa menjalankannya, mentaatinya, karena aturan ini dibuat tidak lain adalah untuk ketertiban kalian semua. Ibu yakin kalian pasti bisa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Walaupun belajarnya di rumah saja, tetap perhatikan protokol kesehatan COVID, tetap jaga jarak, keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berlalu hingga kita bisa bertemu, lakukan proses belajar mengajar seperti biasa. Amin. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.